Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita memuji menyembah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin. Mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia-mulia kami mengucap syukur. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mulia-mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih, terima kasih atas segalanya ya Tuhan.
Kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Ya Yesus, Yesus Kau dahsyat atas kami Tuhan. Oh rahmat kasih. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan saudara, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa buat anugerah dan rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh masih mendengar firman-Mu. Kesempatan boleh kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami dalam menghadapi berbagai macam masalah yang sukar yang sedang saat ini kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dimanapun saudara berada saat ini. Walaupun kita dalam masa pandemi saat ini, tapi satu hal, Allah tetap memampukan kita untuk berdiri karena kita adalah anak-anak Allah. Pagi ini saya rindu berbicara tentang benteng orang percaya di masa yang sukar. Ada 3 benteng yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Benteng yang pertama adalah pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah kita melihat ke depan terhadap janji-janji Allah. Dan kita melihat ke depan dan terus memandang ke depan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita punya pengharapan, kita boleh memandang ke depan. Hal ini dimungkinkan karena Allah, Bapa kita, karena Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali. Sehingga kita boleh memahami kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan itu menjadi pengharapan bagi kita semuanya. Satu poin yang sangat penting di sini, kata-kata bahwa Allah telah melahirkan kita kembali. Kelahiran kembali atau regenerasi ini sangat penting, sangat diperlukan oleh orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan bisa memahami ke depan kalau ia sudah dilahirkan kembali. Apa itu kelahiran kembali? Kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus yang menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam hati kita. Dan ini penting sekali. Saat kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hati kita, kita dibukakan mata rohani kita sehingga kita boleh memiliki pengharapan ke depan. Ada orang yang berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang ditanam ke depan dalam laut yang luar biasa hebatnya ombaknya, sehingga kapal itu tidak goncang. Demikian juga orang-orang percaya yang punya pengharapan, kita tidak akan tergoncangkan dengan berbagai macam keadaan yang saat ini kita hadapi. 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, pengharapan kita ini adalah pengharapan yang luar biasa. Pengharapan sesuatu yang membuat kita tidak binasa. Pengharapan yang membuat hidup kita tidak tercemar. Pengharapan yang membuat hidup kita tidak layu, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan harusnya tidak pernah layu walaupun menghadapi berbagai macam hal yang sukar. Karena kita memiliki pengharapan itu, kita tidak akan layu. Seperti tanaman yang terus disiram air, sehingga tanaman itu terus memiliki kesegaran yang luar biasa, bisa menghasilkan bunga. Bahkan kalau satu pohon yang disiram air dapat menghasilkan buah. Demikian juga orang percaya. Saat kita memiliki pengharapan, diibaratkan seperti tanaman yang tidak pernah layu. Bahkan pengharapan ini adalah pengharapan yang dahsyat karena pengharapan itu tersimpan di surga bagi kamu. Jadi benteng yang pertama ini harus kita pahami dengan benar-benar bahwa orang percaya itu memiliki yang namanya pengharapan. Anak-anak atau orang-orang percaya tidak boleh ngelokro. Orang-orang percaya tidak boleh gampang menyerah. Walau harus menghadapi badai kehidupan yang berat. Walau harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang sukar di masa ini. Tetapi anak-anak Tuhan dikehendaki untuk survive. Kita bisa survive karena kita memiliki pengharapan ke depan. Allah menghendaki untuk kita memandang terus Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah menghendaki untuk kita memandang ke depan, memandang janji-janji Allah yang dahsyat itu, janji-janji Allah yang kekal itu. Sehingga apapun yang kita alami, kita akan bangkit,
karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terlebih pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan di mana hidup kita bukan hanya sekarang ini. Tetapi setiap orang percaya memiliki pengharapan bahwa kita memiliki kehidupan yang akan datang yang jauh lebih baik. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita. Saat ini kita harus menghadapi berbagai macam keadaan yang sukar dan sulit. Tetapi Tuhan telah menyediakan sebuah pengharapan yang dahsyat. Bahkan jelas sekali ditulis di dalam Alkitab bahwa kebangkitan Yesus itu mengiringi pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Bahkan di dalam Korintus dikatakan, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan kita. Tetapi yang benar, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus itu menjadi pengharapan kita juga. Manusia boleh mengalami kelemahan, manusia boleh mengalami tubuh ini semakin lama makin lemah. Semakin lama kita semakin tua. Ya, itu memang natur manusia seperti itu. Tetapi kita punya pengharapan yang dahsyat di mana boleh manusia jasmani ini semakin lemah, tetapi manusia rohani kita dari hari ke hari akan terus Tuhan perbaharui, dan disinilah pengharapan kita. Kita punya pengharapan karena Kristus terlebih dahulu telah mati dan bangkit. Dan kebangkitan itu menjadi pengharapan kita. Pengharapan kita juga akan janji-janji Tuhan. Dahsyat sekali jemaat yang dikasihi Tuhan. Seluruh janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang ditulis dari kitab Kejadian, Keluaran, dan seterusnya sampai kitab Wahyu nanti pun, itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan menjadi pengharapan kita juga saat ini. Kita sedang mengharap bersama-sama, menantikan datangnya Yesus kembali. Dan itu menjadi pengharapan kita yang harus muncul. Kita sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin sebagai mempelai-mempelai gereja Tuhan, mempelai wanita yang siap menanti datangnya Yesus kembali. Kita menanti agar kita sama-sama diangkat oleh Tuhan dalam pertemuan perkawinan anak domba, di mana Yesus yang menjadi mempelai laki-laki dan jemaat Tuhan adalah mempelai-mempelai wanita. Dan saat ini jemaat Tuhan dikehendaki untuk memiliki pengharapan itu. Bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Yesus kembali? Seharusnya kita tidak boleh loyo, tidak boleh ngelokro, tetapi kita akan semangat. Kita memiliki exciting yang luar biasa. Kita sedang bersama-sama menanti datangnya Yesus kembali. Itulah pengharapan kita. Benteng yang kedua adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 jelas sekali mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak Tuhan diberikan benteng yang kedua, iman. Dasar apakah kita bisa beriman? Kita beriman dengan dasar karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dan ini ada hubungannya dengan percaya kita. Iman percaya kita di dalam Yesus Kristus ini dahsyat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan karena kita beriman, percaya terhadap karya penebusan Yesus di kayu salib. Dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Ternyata iman kita itu turut bekerja di dalamnya, ya. Dalam kekuatan Allah karena iman kita memiliki iman itu bukan karena kekuatan kita, tetapi di ayat ini dikatakan karena kekuatan Allah. Kalau kita masih beriman, itu karena kekuatan yang dari Allah. Sambil terus menantikan dan terus bergumul dalam masa-masa yang sulit saat ini kita hadapi. Dalam masa-masa zaman akhir yang saat ini kita hadapi. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, iman kita yang teguh. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan iman itu? Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita itu bisa bertumbuh saat kita mendengarkan firman dari Yesus Kristus. Tidak ada kata lain yang boleh saya katakan, saudara. Kita harus terus-menerus mendengar firman Allah. Kita terus-menerus harus merenungkan firman Allah. Kita terus-menerus harus membaca firman Allah, menggalinya. Bahkan akhirnya menempatkan setiap firman perkataan Allah itu dalam hati kita dan akhirnya menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak Tuhan perlu terus merenungkan firman Tuhan. Membacanya, menggalinya, terus menggali, menemukan sesuatu. Karena firman Allah ini bagikan aliran kehidupan yang terus memancar keluar. Firman Allah ini merupakan sumber. Firman Allah adalah sumber. Sumber apa? Sumber pertumbuhan iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang menghadapi masa sukar, menghadapi berbagai macam pencobaan, ya, menghadapi berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan. Saudara harus menghadapi pergumulan-pergumulan di mana aktivitas dan seluruh kehidupan kita harus terus berlangsung sementara masanya adalah pandemi. Saudara harus terus memikirkan masa depan anak-anak kita. Kita harus memikirkan keseharian kehidupan kita. Tetapi satu hal, Allah berjanji, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah berjanji Ia akan memelihara kita. Bahkan di sini satu kata yang menjadi penghiburan bagi kita semuanya, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kelihatannya katanya dua kata ini paradoks sekali. Satu kata berkata bergembira, tapi satu kata yang lain menderita berbagai macam pencobaan. Berduka cita dalam berbagai macam pencobaan. Justru di sini letaknya anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang dunia. Saat kita sedang bergumul dalam berbagai macam pencobaan, Tuhan menghendaki untuk kita terus bergembira, bersuka cita. Anak-anak Tuhan bisa bergembira karena satu hal, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus bergembira. Roh Kudus yang memampukan untuk kita tetap hidup tegar di dalam Tuhan. Terus pertanyaan kita, apa sih sebenarnya tujuan pencobaan itu? Kenapa Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi bagi hidup kita? 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu tujuannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuannya daripada pencobaan-pencobaan itu adalah memurnikan iman kita. Petrus membuat sebuah analogi seperti emas yang dimurnikan dengan panas. Saudara tahu, emas akan hancur meleleh saat dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Suhu yang panas sekali. Tapi dalam keadaan yang panas seperti itu, emas bisa meleleh, bisa hancur. Semakin hancur, semakin meleleh, semakin shining, bercahaya, bersinar. Semakin gampang dibentuk. Demikian juga, ternyata iman itu harus diuji dengan pencobaan demi pencobaan. Saat saudara mengalami pencobaan, janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa saja. Dan Tuhan berjanji saat engkau mengalami pencobaan, aku akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya. Dan tujuan dari semuanya itu saat kita mengalami pencobaan demi pencobaan, ternyata setelah kita dimurnikan, menarik sekali dikatakan di sini ya, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Wow, ternyata saat murni iman kita ternyata ada puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena Yesus saat datang kembali nanti tidak tanya berapa jumlah harta yang kamu miliki, berapa jumlah rumah yang kamu miliki, enggak. Tapi Yesus akan bertanya, masih adakah iman di dalam hatimu? Disinilah pertanyaan yang luar biasa yang mau nggak mau kita akan menjawabnya. Ternyata dengan memurnikan iman kita, membuat iman kita strong, kuat. Sehingga kita boleh memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat dari Tuhan Yesus. Kita tidak membutuhkan hormat pujian dari manusia. Karena banyak sekali pujian dari manusia, hormat dari manusia itu sifatnya semu. Tetapi puji-pujian dan hormat dari Yesus Kristus ini luar biasa karena ia berkata bahwa kalau engkau memiliki iman di hatimu ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya. Dan itu yang mau nggak mau harus kita renungkan bersama. Benteng yang ketiga yaitu kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah bukti dari tindakan orang percaya kepada Tuhan dan sesamanya. 1 Petrus 1 ayat 8 katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, luar biasa. Sebelum kita memahami dan mengerti, kita perlu merenungkan kembali. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata, dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Jadi kita perlu memiliki sebuah pengertian bahwa kasih itu tidak harus kita melihat Yesus secara kasat mata. Tetapi dari apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Dari tindakan-tindakan Yesus saat Tuhan Yesus menolong kita, saat Yesus menopang kita, saat Yesus memegang tangan kita, saat kita berkata, Tuhan, aku nggak berdaya,
maka Yesus yang memegang kita. Disitulah kita bisa berkata, Tuhan, aku sangat mengasihimu. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Saudara, kita mungkin hanya bisa melihat dengan mata rohani kita tentang siapa Yesus saat ini. Kita mungkin hanya bisa melihat secara mata rohani, melihat Yesus itu dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Tetapi luar biasa kita percaya dan kita mampu mengasihi Dia. Dan ini menjadi benteng yang luar biasa. Anak-anak Tuhan tetap harus memiliki kasih itu. Walaupun dalam keadaan atau masa yang sulit saat ini kita hadapi. Semakin kita menghadapi masa sulit, saudara harus berkata, ajar Tuhan aku untuk mengasihimu lebih dalam lagi. Ajar Tuhan aku untuk memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya. Ajar Tuhan aku terlebih mengasihimu dalam masa-masa sukar saat ini. Ajar Tuhan aku untuk mencari Engkau secara pribadi. Disitulah benteng kita dalam menghadapi masa sulit. Saya yakin saudara yang dikasih Tuhan, 3 benteng yang Allah berikan bagi kita, baik pengharapan, iman, dan kasih, itu akan memampukan kita survive dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi masa-masa sukar saat ini. Hal yang terakhir di sini dikatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, ternyata mengenal Kristus itu adalah suatu sukacita yang dahsyat, sukacita yang tidak pernah terkatakan. Saat saudara memiliki Yesus dan mengenal Kristus, saudara memiliki segala-galanya. Saat saudara mengenal Kristus, saudara memiliki pengharapan, saudara memiliki iman, dan saudara memiliki kasih. Ya, pengharapan, iman, dan kasih, atau iman, pengharapan, dan kasih. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi benteng yang membentengin terus anak-anak Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendaknya dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Saudara akan terus hidup dengan dibentengin dengan pengharapan, iman, dan kasih itu. Sambil terus kita mengharapkan dan menanti kedatangan Yesus kembali, kita terus dimampukan Tuhan untuk tetap teguh berdiri dalam menghadapi masa sulit saat ini. Kiranya anugerah Allah terus menyertai saudara sekalian. Dan kiranya kasih Allah itu terus meluap, melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa wujudkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan benteng bagi kami, perlindungan, pengharapan, iman, dan kasih itu. Dan biarlah kami masing-masing anak-anak Tuhan memahami, menyadari bahwa kekuatan itu sangat diperlukan di dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Berkati, mampukan setiap jemaat-Mu untuk tetap teguh berdiri ya Tuhan. Untuk mereka memiliki pengharapan, memiliki iman dan kasih. Semakin kita menghadapi masa sulit ini Tuhan, biarlah pengharapan dan iman dan kasih itu terus melimpah, terus melimpah. Engkau memberkati, memampukan setiap anak-anak Tuhan. Engkau bekerja dalam segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Jangan tinggalkan, jangan biarkan mereka. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan, dan menjadi iman kami. Semakin kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu,
arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karier, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.